Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak, Ibu, dosen penguji, beserta dosen pembimbing yang sudah berkenan menyaksikan video presentasi skripsi saya dengan nama Aryandini Effendi dengan nomor BP 19 10 841 007. Dengan judul skripsi, Strategi Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga atau LK3 dalam menangani permasalahan psikososial keluarga di Kota Padang. Latar belakang dari penelitian saya yaitu kesejahteraan sosial dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, yaitu kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial masyarakat suatu negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Namun banyak fenomena yang ditemui sehingga kesejahteraan sosial belum tercapai. Salah satunya permasalahan dalam keluarga. Permasalahan yang muncul dalam keluarga berasal dari faktor internal ataupun eksternal. Dari permasalahan yang terjadi begitu banyak, keluarga yang sudah memasuki kategori darurat di mana permasalahan keluarga tidak bisa diselesaikan oleh keluarga sendiri. Dinas Kesejahteraan Sosial Republik Indonesia mengklarifikasikan keluarga bermasalah sebagai penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS, yaitu seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karena tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara jasmani, rohani, dan sosial secara memadai dan wajar. Permasalahan keluarga yang dapat merusak mental dan psikologi anggota keluarga disebut dengan permasalahan psikososial keluarga. Dalam menanggapi ini, pemerintah membentuk sebuah lembaga, yaitu Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga, yang lembaga atau organisasi yang memberikan pelayanan konseling, konsultasi, advokasi, pemberian informasi, penjangkauan, perlindungan, dan pendampingan bagi keluarga secara profesional, termasuk merujuk sasaran ke lembaga pelayanan lainnya yang mampu memecahkan masalah secara lebih intensif. LK3 adalah central link terhadap semua layanan keluarga. Tujuan adanya LK3 ialah mengatasi masalah psikososial keluarga, memulihkan kondisi psikososial keluarga, meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan memberikan ketahanan keluarga. Di Kota Padang, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga atau LK3 disebut dengan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga D5 yang berada pada bidang pemberdayaan sosial Dinas Sosial Kota Padang yang berdasarkan keputusan Wali Kota Padang nomor 102 tahun 2019 tentang LK3. Lembaga ini memberikan pelayanan gratis berupa konseling, konsultasi permasalahan yang dihadapi oleh penyandang masalah kesejahteraan sosial, terutama dari keluarga miskin yang bermasalah sosialnya. Layanan yang diberikan seperti terminasi konflik keluarga, kekerasan dalam rumah tangga, pembekalan calon ibu, dan lain-lain. Pelayanan diberikan LK3 Kota Padang yaitu konseling, konsultasi, pendampingan, rujukan, penjangkauan, perlindungan, pemberian informasi. Permasalahan yang ditemukan pada Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga Kota Padang yaitu Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga atau LK3 sangat penting berada di tengah-tengah masyarakat, yang mana LK3 akan membantu dalam menjaga keutuhan keluarga dan membantu dalam menyelesaikan ataupun mencari jalan keluar bagi masyarakat yang mempunyai permasalahan psikososial keluarga. Namun masih banyak masyarakat Kota Padang yang belum mengetahui keberadaan LK3 Kota Padang, sehingga akan sulit menjangkau masyarakat yang memiliki permasalahan. Dalam memberikan pelayanan masih terdapat hambatan, baik hambatan dari masyarakat ataupun dari bekerja sama dengan lembaga lain dalam menyelesaikan permasalahan. Terus, para pekerja LK3 Kota Padang tidak ada aturan mengenai jumlah para pekerjanya. Semuanya, baik jumlah, tergantung dari kebutuhan Dinas Sosial Kota Padang itu sendiri. LK3 Kota Padang kembali diaktifkan pada tahun 2018 dalam pelayanannya masih sama dengan sebelumnya.
Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana strategi lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dalam menangani permasalahan psikososial keluarga di Kota Padang. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan mendeskripsikan strategi lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dalam menangani permasalahan psikososial keluarga di Kota Padang. Manfaat penelitian ini yang pertama itu manfaat teoritis untuk memberikan kontribusi bagi ilmu administrasi publik, konsentrasi manajemen, khususnya dalam kajian strategi lembaga. Manfaat praktisnya yaitu memberikan gambaran nyata mengenai strategi LK3 dalam menangani permasalahan psikososial keluarga di Kota Padang. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran kepada LK3 Kota Padang dalam meningkatkan fungsinya dalam memberikan pelayanan. Penelitian yang relevan yaitu yang pertama yang dilakukan oleh Yayan Lukman Estahi dan Jusmiati yang berjudul Strategi Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga Dinas Sosial Kota Palu dalam motivasi penyandang masalah kesejahteraan sosial. Yang kedua yaitu penelitian dilakukan oleh Ajeng Dia Rahmadina yang berjudul Pendampingan Pekerjaan Sosial Terhadap Anak Korban Inces di Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga Kota Tasikmalaya. Selanjutnya yaitu penelitian dilakukan oleh Dila Antari dan Karjuni Detimani dengan judul Implementasi Kebijakan Program Sosial oleh Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga di Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman. Dan yang terakhir yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Yoga Prasetya dan Fitroto Niswah yang berjudul Strategi Peningkatan Pelayanan Surat Izin Mengemudi melalui Program CPS di Kantor Satlantas Polsek Gresik. Teori yang digunakan dalam penelitian saya itu teori strategi oleh Kevin Pitts, di mana terdapat 4 variabel. Yang pertama strategi pertumbuhan, yang kedua strategi meningkatkan efisiensi, dan yang ketiga strategi stabilisasi, dan yang terakhir strategi kolaborasi. Skema pemikiran penelitian ini yaitu berdasarkan Permensos nomor 25 tahun 2017 tentang LK3, terus keputusan Wali Kota Padang nomor 12 tahun 2019 tentang LK3, lalu turunan strategi lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga LK3 dalam menangani permasalahan psikososial keluarga di Kota Padang, dan menggunakan tipe strategi Kevin Peters, yaitu terdapat 4 variabel. Pertama, strategi pertumbuhan, strategi meningkatkan efisiensi, strategi stabilisasi, dan strategi kolaborasi. Definisi konsep yang pertama strategi, yaitu sebuah proses penentuan yang direncanakan dengan tujuan jangka panjang sebuah organisasi disertai upaya bagaimana tujuan organisasi tersebut tercapai. Lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga atau LK3 yaitu lembaga atau organisasi yang memberikan pelayanan konseling, konsultasi, advokasi, pemberian informasi, penjangkauan, perlindungan, dan pendampingan bagi keluarga secara profesional termasuk merujuk sasaran ke lembaga pelayanan lainnya yang mampu memecahkan masalah secara lebih intensif. Psikososial keluarga yaitu sebuah hal atau bagaimana kesehatan mental seseorang dan perilaku seseorang berkaitan dengan kebutuhan atau tuntutan masyarakat sosial. Definisi operasional, di mana pada variabel yang pertama yaitu strategi pertumbuhan. Indikatornya yaitu pengembangan pelayanan dengan cara mengukur dilihat dari inisiatif atau cara dari lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga LK3 Kota Padang dalam pengembangan pelayanan secara vertikal dan horizontal. Yang kedua, variabel strategi meningkatkan efisiensi. Indikatornya yaitu revitalisasi pelayanan dilihat dari pelayanan LK3 Kota Padang yang direvitalisasi ataupun yang perlu direvitalisasi. Dari indikator kinerja pelayanan dengan cara mengukur yaitu dilihat dari ketetapan waktu dan sasaran LK3 Kota Padang, dilihat dari tindakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dilihat dari kesesuaian tahapan pelayanan, dan dilihat dari sumber daya manusia. Variabel yang ketiga yaitu strategi stabilisasi dengan indikator visi dan misi. Cara mengukurnya yaitu dilihat dari keberjalanannya visi dan misi LK3 Kota Padang. Lalu indikator tujuan dilihat dari kesesuaian dengan maklumat Permensos RI nomor 25 tahun 2017 dan dilihat dari LK3 menjaga kepercayaan masyarakat. Terus variabel yang terakhir itu strategi kolaborasi dengan indikator kolaborasi. Cara mengukurnya itu dilihat dari kerjasama antara LK3 Kota Padang dengan lembaga-lembaga terkait, dilihat dari hambatan-hambatan dalam kerjasama, dilihat dari komitmen dalam kerjasama. Selanjutnya itu metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu yang pertama pendekatan dan desain penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Teknik pemilihan informan yaitu purpose sampling. Peranan peneliti yaitu sebagai instrumen utama dalam penelitian.
Proses penelitian yaitu pertama pengamatan untuk menemukan masalah, pengumpulkan data, analisis data, serta mendapatkan hasil. Unit analisis dalam penelitian ini yaitu lembaga, yakni Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga LK3 Kota Padang. Teknik analisis data yaitu pertama pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, verifikasi, atau penarikan kesimpulan. Terus teknik keabsahan data yaitu menggunakan triangulasi sumber untuk menguji keabsahan data. Deskripsi lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kota Padang, di mana Kota Padang mempunyai luas 694,9 km, yang mempunyai 19 kecamatan dan 104 kelurahan. Terus juga gambaran umum Dinas Sosial Kota Padang. Dinas Sosial Kota Padang merupakan salah satu organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Padang. Dinas Sosial diatur pada Peraturan Wali Kota Nomor 72 Tahun 2016 mengenai kedudukan, susunan, organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Sosial Kota Padang. Berdasarkan perwako ini, Dinas Sosial memiliki tugas membantu Wali Kota melakukan urusan pemerintahan, bidang sosial, dan tugas membantu yang diwewenangkan kepala daerah. Lalu gambaran umum Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga di Kota Padang. Berada di bidang pemberdayaan sosial Dinas Sosial Kota Padang. LK3 adalah sebuah lembaga yang memberikan layanan konseling, advokasi, memberikan informasi, penjangkauan, melindungi dan mendampingi keluarga secara profesional, dan juga menuju ke lembaga lain dalam membantu menyelesaikan masalah yang lebih intensif. Hasil dan pembahasan dari penelitian ini yaitu yang pertama dari variabel strategi pertumbuhan dengan indikator pengembangan pelayanan. Hasil penelitiannya yaitu dalam pengembangan pelayanan secara horizontal, LK3 Kota Padang melakukan sosialisasi. Sosialisasi yang dilakukan berdasarkan permintaan ataupun permasalahan yang sedang terjadi di daerah tersebut. Sosialisasi dilakukan di kelurahan ataupun dengan lembaga lain seperti lembaga pendidikan dan sebagainya. Namun masih banyak terdapat masyarakat yang belum mengetahui keberadaan LK3, yang mana lembaga ini sangat penting berada di tengah-tengah masyarakat untuk membantu dan dalam masalah psikososial keluarga. Sedangkan dalam penambahan pelayanan sejauh ini dari LK3 Kota Padang belum ada, masih seperti sebelum-sebelumnya. Dalam pengembangan pelayanan secara vertikal, LK3 yaitu pengontrolan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Padang. Yang kedua yaitu variabel strategi meningkatkan efisiensi dengan indikator revitalisasi pelayanan. LK3 Kota Padang sejauh ini belum ada melakukan revitalisasi atau pembaharuan pada pelayanan-pelayanan. Sejauh revitalisasi hanya dalam hal kecil seperti kakak lain yang berport, mendatangi pintu ke pintu, dan juga sekali-sekali melalui chat WA. Sehingga hal ini belum optimal dan LK3 memiliki rencana dalam melakukan pembaharuan yang lebih baik yang sesuai dengan perkembangan zaman, namun belum terrealisasikan. Dari indikator kinerja pelayanan. Hasilnya yaitu dalam ketetapan waktu ketika penyelesaian permasalahan psikososial keluarga, tidak ada kendala yang berarti, namun kendalanya pada saat di lapangan di mana klien atau masyarakat yang memiliki permasalahan psikososial sulit untuk ditemui sebagai tahap awal untuk pendalaman kasus. LK3 Kota Padang memiliki SOP dalam melaksanakan tugas dan perannya. Semua tindakan yang dilakukan LK3 sesuai dengan aturan yang berlaku atau pedomannya. Dalam penjangkauan masyarakat sejauh ini masih minim karena masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui keberadaan, fungsi, serta peran dari LK3 Kota Padang. Sedangkan laporan-laporan yang diterima oleh LK3 berasal dari laporan kelurahan, pekerja sosial di lapangan, media sosial, ataupun masyarakat setempat. Mengenai sumber daya manusia atau pekerja LK3, tidak ada aturan tertentu terkait jumlahnya. Semuanya tergantung kepada yang dibutuhkan Dinas Sosial Kota Padang. Para pekerja sesuai dengan keahlian mereka, dan sejauh ini belum ada pelatihan rutin atau khusus bagi para pekerja LK3 Kota Padang. Selanjutnya dari variabel strategi stabilisasi dengan indikator visi dan misi. Hasil penelitiannya yaitu LK3 Kota Padang sejauh ini bergerak atau berjalan sesuai dengan visi dan misi. Namun dalam mencapai visi dan misi diperlukan pembaharuan atau inovasi-inovasi baru sesuai dengan perkembangan zaman. Tujuan. Hasil dari penelitiannya yaitu LK3 dalam mencapai tujuan berdasarkan amanat Permensos RI nomor 25 tahun 2017. LK3 Kota Padang telah menjaga kredibilitasnya dengan selalu merahasiakan identitas kliennya dan juga perlu menegaskan kembali SOP LK3 Kota Padang sehingga tujuan dari LK3 Kota Padang tercapai dengan baik. Selanjutnya itu variabel strategi kolaborasi. Indikator yaitu kolaborasi. Hasil penelitiannya yaitu LK3 Kota Padang bekerjasama dengan lembaga-lembaga lain dalam membantu menyelesaikan permasalahan psikososial keluarga. Karena LK3 sendiri memiliki keterbatasan. Lembaga-lembaga yang akan bekerjasama itu lembaga-lembaga yang akan membantu sesuai dengan kebutuhan atau permasalahan masyarakat. Namun terdapat kendala dalam bekerjasama itu tidak ada komitmen atau
sehingga sulit dalam menyelesaikan permasalahan dengan waktu tertentu. Selanjutnya itu penutup. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa strategi lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dalam menangani permasalahan psikososial keluarga belum berjalan dengan baik. Berdasarkan sudut pandang Kevin Peepers yang menjelaskan ada 4 tipe strategi, yaitu strategi pertumbuhan, strategi meningkatkan efisiensi, strategi stabilisasi, dan strategi kolaborasi, di mana pada beberapa indikator sudah berjalan dengan baik seperti strategi stabilisasi, yaitu LK3 Kota Padang sudah menjalankan perannya sesuai dengan visi, misi, dan tujuan serta menjaga kepercayaan masyarakat dengan merahasiakan identitas kliennya. Namun masih terdapat indikator-indikator yang belum berjalan dengan baik seperti LK3 Kota Padang belum ada pengembangan pelayanan, belum terdapat revitalisasi pelayanan, dan juga dalam kolaborasi tidak ada komitmen. Walaupun LK3 Kota Padang sudah merencanakan berbagai hal, akan tetapi dalam merealisasikannya hingga saat ini belum ada, sehingga masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui ataupun mengenal lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga LK3 Kota Padang. Saran dari peneliti pada penelitian ini yaitu lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga LK3 Kota Padang seharusnya memiliki strategi dalam pengembangan pelayanan LK3 Kota Padang karena lembaga LK3 memiliki peranan penting untuk memperbaiki fungsi keluarga kembali. Sebaiknya memaksimalkan dan merealisasikan rencana-rencana LK3 Kota Padang dalam memperkenalkan LK3 Kota Padang kepada masyarakat. Sebaiknya ada aturan khusus dalam perekrutan pekerja LK3 beserta ada komitmen dalam melakukan kerjasama, melakukan pembekalan atau pelatihan khusus baik mengenai kerja tim dan lain sebagainya kepada para pekerja LK3 Kota Padang. Sebaiknya merevitalisasi pelayanan sesuai dengan perkembangan zamannya. Seperti menyediakan wadah dialog interaktif menggunakan sosial media seminggu sekali dan menyediakan serta mengoperasikan mobil lembaga LK3 Kota Padang untuk melakukan konseling secara tatap muka dengan masyarakat serta berpartisipasi dalam kegiatan publik seperti expo dan lain sebagainya. Terus menyediakan sebuah media online supaya masyarakat dapat mengakses LK3 Kota Padang. Sekianlah presentasi skripsi saya pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekilafan. Bila itu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.